Sejak kejadian di kolam renang, Nicholas mengurung Amira di kamarnya dan tidak mengizinkannya untuk keluar. Padahal tidak ada yang mereka lakukan, selain sibuk dengan urusan masing-masing. Amira sibuk memainkan ponselnya, begitu juga dengan Nicholas. Amira tampak canggung setelah Nicholas memberikan sebuah aturan baru untuknya. Yakni, memanggil Nicholas dengan panggilan, sayang, karenanya Amira memilih untuk terlihat sibuk, ketimbang harus terlibat perbincangan dengan Nicholas. Nicholas melirik sejenak pada Amira, lalu teringat jika sejak dia memberikan aturan baru tentang sebuah panggilan untuknya. Belum sekalipun Amira mempraktekkannya. Amira, seru Nicholas. Ya, Tuan. Sahut Amira spontan karena terkejut. Tuan, kau melupakan aturan yang baru saja aku berikan. Teriak Nicholas. Amira sejenak terdiam, pura-pura lupa dan menunjukkan wajah seolah sedang mengingat sesuatu. Padahal, dia tahu dengan pasti aturan apa yang dimaksud oleh Nicholas. Namun, dia masih enggan untuk melakukannya, dia merasa canggung sekaligus aneh untuk melakukannya. Apa? Jawab Amira ragu. Nicholas mendengus kesal mendapati Amira terlihat lupa. Mulai saat ini kamu harus memanggilku dengan panggilan, sayang. Ujar Nicholas menegaskan. Seketika Amira menelan ludahnya, dia tidak dapat lagi berkelit dari situasi yang menyudutkannya. Mau tidak mau dia memang harus memanggil Nicholas dengan panggilan, sayang. Iya, Tuan. Mendengar jawaban Amira masih salah, Nicholas seketika mendelik. Maksudku, sayang. Ralat Amira terbata. Sungguh aku sudah menodai lidahku, dengan memanggilnya, sayang. Batin Amira meruntuki dirinya sendiri. Nicholas tersenyum sumringah penuh dengan kemenangan. Biasakan untuk memanggilku begitu. Ujar Nicholas bangga. Amira memilih mengangguk untuk menghindari penggunaan kata yang masih sangat sulit untuk diucapkan olehnya. Kemudian keduanya kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing. Lalu Nicholas kembali melirik pada Amira. Amira, seru Nicholas. Iya, Tuan. Sahut Amira spontan karena masih belum terbiasa. Nicholas berdeham sambil mendelik, mengisyaratkan kesalahan yang baru saja dilakukan oleh Amira. Maaf. Ada apa sayang? Jawab Amira kaku. Aku ingin mandi, siapkan air untukku. Perintah Nicholas. Amira yang mengerti tugasnya, segera beranjak dari tempat duduknya, menuju ke kamar mandi. Amira. Seru Nicholas lagi pada Amira yang sedang menyiapkan air mandi untuk Nicholas. Ya, sayang. Nicholas tersenyum tipis mendengar jawaban Amira. Tidak perlu menyiapkan air hangat, aku ingin mandi menggunakan air dingin agar lebih segar, jelas Nicholas. Amira mengangguk patuh dan segera beranjak pergi dari kamar mandi. Amira. Panggil Nicholas lagi. Ya, sayang. Kini Amira mulai lancar mengucapkan kata, sayang, pada Nicholas. Tidak apa-apa, pergilah. Aku akan mandi. Kata Nicholas mengusir Amira. Amira mendengus kesal lalu menutup pintu kamar mandi dan membiarkan Nicholas mandi. Setelah Amira pergi, Nicholas tersenyum sangat lebar mengingat Amira mulai fasih memanggil kata, sayang, padanya. Entah kenapa hatinya mendadak sangat terhibur hanya karena Amira memanggilnya, sayang. Padahal panggilan, sayang, dari Amira adalah sebuah paksaan dari Nicholas sendiri. Selanjutnya, Nicholas terus-menerus memanggil nama Amira, agar Amira juga menjawab panggilan Nicholas dengan, ya, sayang. Padahal tak ada apapun yang Nicholas butuhkan dari Amira, dia hanya ingin mendengar kata, sayang, untuknya yang diucapkan oleh Amira. Tentu saja hal ini membuat Amira merasa terganggu. Sepertinya Nicholas semakin tidak waras. Dia berkali-kali memanggil namaku, tanpa memintaku melakukan apapun. Gumam Amira melirik Nicholas yang sedang memainkan ponselnya sambil tersenyum bahagia. Padahal yang terjadi adalah Nicholas tersenyum bukan karena ponselnya, tetapi karena jawaban, sayang, dari Amira.
Amira. Ya, sayang. Ayo kita makan malam, aku sangat lapar. Apa kau tidak lapar sejak tadi berdiam diri di kamar bersamaku hanya untuk sayang-sayangan? Seru Nicholas mengajak Amira makan malam. Bukankah Anda yang sengaja mengurungku di kamar ini dan tidak mengizinkanku untuk keluar? Bantah Amira tidak ingin dituduh. Amira sudah cukup sering mendapatkan tuduhan dari Nicholas yang pintar memutarbalikkan fakta, seolah-olah dialah yang melakukan sesuatu. Padahal jelas-jelas Nicholas lah yang melakukannya. Namun, mulai saat ini dia tidak akan tinggal diam dan akan melawan setiap tuduhan Nicholas yang tidak beralasan. Ayo, kita turun. Ajak Nicholas. Baiklah. Baiklah, apa? Ujar Nicholas menuntut jawaban lebih dari Amira. Baiklah, sayang. Sahut Amira mulai jengkel dengan tingkah kekanak-kanakan Nicholas. Nicholas tersenyum sangat puas dengan jawaban Amira. Kemudian mengizinkan Amira untuk keluar lebih dulu dari kamarnya. Amira. Sapa Thomas dari arah belakang. Ope. Amira hampir saja memanggil Thomas dengan panggilan Opa, namun dia segera tersadar jika ada Nicholas yang tengah menatap tajam ke arahnya. Thomas. Seru Amira berbinar, mengganti panggilannya untuk Thomas. Mendadak raut wajah Nicholas menjadi merengut saat Amira begitu sumringah melihat kehadiran Thomas. Kamu mau turun? Tanya Thomas tanpa memperdulikan Nicholas. Iya. Sahut Amira bersemangat. Kalau begitu, ayo kita turun bersama. Ajak Thomas. Amira mengangguk dan akan melangkah menyamai langkah Thomas. Namun, langkahnya segera terhenti saat tubuh Amira ditarik mundur ke belakang tubuh Nicholas. Kau harus berjalan di belakangku. Titah Nicholas tegas. Amira kembali mendengus kesal, mau tidak mau menuruti perintah Nicholas. Sampai di ruang makan betapa terkejutnya, Amira dan Nicholas mendapati ada Clarissa berada di meja yang sama dengan Natasha, tampak sedang melakukan perbincangan. Natasha sejujurnya tidak terlalu nyaman dengan kedatangan Clarissa, tetapi mengingat posisi Clarissa sebagai anak dari partner kerja Tony, membuatnya sungkan untuk menolak kehadiran Clarissa. Clarissa berkunjung ke rumah Tony bukan tanpa alasan, apalagi jika bukan untuk bertemu dengan Nicholas. Sejak acara resepsi yang digelar sangat mewah beberapa bulan yang lalu, semakin membuatnya yakin jika Nicholas memang bukanlah seorang gay dan dia berani bersaing mati-matian dengan Amira untuk memperebutkan Nicholas. Baginya Amira tidak ada apa-apanya. Halo, Nico. Lama tidak berjumpa denganmu. Sapa Clarissa ramah. Mau apa kamu datang kemari? Tanya Nicholas ketus. Aku hanya sekedar mampir, sekaligus ingin memberikan kain tenun yang aku dapatkan dari Toraja untuk Tante Natasha, terang Clarissa sambil tersenyum melirik pada Natasha. Duduklah Nico. Mari kita makan malam bersama dengan Clarissa, ujar Natasha berusaha untuk mengontrol emosi Nicholas. Nicholas tampak tak acuh pada kehadiran Clarissa yang terus menatapnya dengan senyuman memburu. Sampai saat ini, tentu saja Nicholas masih menjadi ambisinya. Oh ya, Clarissa perkenalkan ini Thomas, sepupu Nicholas dari Singapura. Ujar Natasha berusaha menghangatkan suasana dengan memperkenalkan Thomas pada Clarissa. Clarissa dan Thomas hanya saling mengangguk satu sama lain, kemudian pandangan Clarissa tertuju pada Amira. Lama tidak bertemu denganmu, Amira. Tapi sepertinya tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada dirimu. Masih terlihat kurang menarik. Cibir Clarissa berusaha menjatuhkan harga diri Amira di hadapan semua orang. Amira seketika menundukkan kepalanya dan merasa rendah diri dengan penampilannya. Kali ini dia memang hanya mengenakan pakaian rumahan dan tanpa make up. Berbanding terbalik dengan gaya Clarissa yang tampak seksi dengan dress selutut berwarna putih. Melihat Amira tersudutkan dengan kata-kata Clarissa, Nicholas tidak tinggal diam. Tapi bagiku Amira selalu menarik. Ujar Nicholas sambil menggenggam tangan Amira. Amira terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nicholas.
Tak hanya Amira yang terkejut, bahkan semua orang di ruangan itu ikut terkejut dengan sikap tidak biasa yang dilakukan Nicholas pada Amira. Clarissa menaikkan sudut bibirnya, tersenyum sinis untuk kembali mencibir Amira. Sayang sekali hanya kamu yang melihatnya, Nico. Padahal seharusnya dunia luar juga bisa mengetahui sisi menarik dari seorang Amira Atmaja. Jika memang dia benar memilikinya, tapi sepertinya memang tidak ada yang menarik darinya. Seharusnya kamu bisa memilih seorang wanita yang lebih pantas mendampingimu di depan publik, Nico. Cibir Clarissa lagi sambil memperhatikan penampilan Amira. Mungkin kita bisa mulai makan malamnya. Dan melanjutkan perbincangan setelahnya. Natasha berusaha menyudahi perseteruan yang mulai membuat situasi menegang. Amira, seru Nicholas. Iya, sahut Amira tanpa menambah kata, sayang. Nicholas seketika mendelik, mengisyaratkan jika Amira harus menambahkan kata, sayang, di akhir kalimatnya. Iya, sayang. Kau butuh sesuatu. Sahut Amira lagi. Semua orang kembali terkejut mendengar panggilan tidak biasa yang terlontar dari mulut Amira. Bahkan Thomas sampai tersedak saking terkejutnya. Raut wajah tidak suka terlihat jelas dari Clarissa. Berbeda dengan Natasha yang justru merasa sangat bahagia, mengira hubungan anaknya dan menantunya kian mesra. Sedangkan Thomas merasa sedikit tercubit hatinya, saat mendengar dengan telinganya sendiri, Amira mengucapkan kata, sayang, pada sepupunya. Tolong ambilkan aku segelas air putih. Ujar Nicholas terdengar lebih lembut dari biasanya, bahkan dia menggunakan kata, tolong, untuk meminta sesuatu pada Amira. Amira segera mengambilkan apa yang diminta oleh Nicholas dan kembali melanjutkan makannya dalam diam. Dia tahu jika semua orang di meja makan sedang menjadikannya pusat perhatian. Mendadak dia merasa sangat tidak nyaman dengan situasi ini. Tak sampai di sana, Nicholas kini sengaja mengambilkan makanan untuk Amira. Makanlah yang banyak, aku tidak mau kamu sakit. Ujar Nicholas sambil mengerlingkan matanya. Dek. Amira seketika membeku menyaksikan Nicholas tiba-tiba bersikap begitu manis kepadanya. Namun, seketika dia tersadar dan menganggap Nicholas pasti sedang bersandiwara di hadapan Clarissa. Sikap yang sama yang Nicholas pernah lakukan, saat dia sedang bersandiwara untuk mengelabuhi Natasha dan Tony dulu, saat akan bertemu dengan Brandon. Acara makan malam kali ini berjalan menjadi makan malam yang romantis bagi Nicholas dan Amira. Di mana Nicholas banyak bersikap manis pada Amira. Seolah tidak mengindahkan orang-orang di sekelilingnya yang sedang menatap keduanya dengan tatapan yang memiliki arti masing-masing. Acara makan malam sudah selesai, Clarissa merasa jengkel melihat sikap Nicholas yang tampak mesra kepada Amira. Sehingga dia memilih untuk segera pulang membawa rasa kesalnya. Siapa itu Clarissa? Tanya Thomas pada Nicholas saat keduanya tengah duduk bersantai di depan balkon. Dia, anak dari partner bisnis papa. Dia berambisi untuk menjadi istriku sejak dulu, tapi aku sama sekali tidak tertarik padanya. Terang Nicholas. Kenapa? Dia cukup cantik. Entahlah, mungkin karena aku tidak tertarik dengan wanita. Bagaimana dengan Amira? Kau tadi bilang tertarik dengan Amira. Tanya Thomas ingin tahu kebenaran pernyataan Nicholas. Itu hanya sebuah kata-kata. Jawab Nicholas sambil mengangkat satu sudut bibirnya. Nico, kau yakin, tidak ada perasaan apapun pada Amira? Desak Thomas. Tentu saja. Aku sudah berikrar pada diriku sendiri, untuk tidak akan mencintai wanita lagi. Aku tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita pun untuk kembali membuatku kecewa. Ujar Nicholas tampak serius dengan kilatan mata penuh kebencian. Nico. Tidak semua wanita sama seperti Chelsea, bukalah hatimu sekali lagi untuk Amira. Aku yakin dia tidak seperti yang kamu kira. Nasihat yang sama diucapkan oleh Thomas, seperti saat Ken menasehati tuannya. Bagiku semua wanita sama saja. Ketus Nicholas.
Kalau begitu Amira sama seperti Angelina Jolie. Ledek Thomas membandingkan Amira dengan salah satu artis Hollywood. Tidak. Maksudku sifatnya. Berarti Amira sama sifatnya seperti Angelina Jolie. Tidak. Maksudku semua wanita itu brengsek. Seru Nicholas mulai emosi. Berarti Angelina Jolie itu brengsek. Bukan. Maksudku wanita yang pernah aku temui. Tante Natasha. Dia brengsek. Fok. Kau yang brengsek. Beraninya menghina mamaku. Teriak Nicholas benar-benar marah pada Thomas. Hahaha. Makanya, Nico. Jangan pernah menilai semua orang sama. Aku yakin Amira berbeda dengan apa yang kamu kira. Ujar Thomas lagi berusaha meyakinkan sepupunya. Kamu baru beberapa hari mengenalnya, bagaimana kamu bisa yakin? Sahut Nicholas membantah pernyataan Thomas. Kau juga baru beberapa bulan mengenalnya, bagaimana kau yakin Amira sama seperti Chelsea? Giliran Thomas lah yang melontarkan pertanyaan yang sulit dijawab oleh Nicholas. Nicholas terdiam merasa kehabisan kata-kata, hati kecilnya pun sedikit membenarkan apa yang dikatakan oleh sepupunya itu. Aku harus istirahat. Ujar Nicholas tidak ingin melanjutkan pembicaraan antara dirinya dan Thomas. Lalu pergi meninggalkan Thomas sendirian di balkon. Sampai di kamar tidurnya, Nicholas kembali mendapati Amira sudah tertidur. Cih, dia kembali tertidur sebelum aku tidur. Apakah dia sudah lupa dengan peraturanku? Gumam Nicholas mengomentari Amira yang sudah terlelap. Nicholas berjalan mendekat ke arah Amira, mengamati wajah polosnya yang memang membuatnya tertarik akhir-akhir ini untuk berlama-lama menatapnya. Apakah aku sungguh-sungguh mulai tertarik padanya? Gumam Nicholas lirih sambil menatap lekat wajah Amira. Nicholas bergerak semakin dekat ke arah Amira, matanya tertuju pada bibir merah muda milik Amira. Kembali rasa penasaran hinggap di hatinya. Setelah kemarin dia gagal mencuri kecupan di bibir manis Amira. Kali ini Nicholas tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Perlahan Nicholas mendekatkan bibirnya, dia bisa merasakan dengan jelas hembusan nafas teratur milik Amira. Perlahan namun pasti, Nicholas berhasil menempelkan kecupannya di sana. Nicholas melepaskan kecupannya lalu tersenyum bahagia, ada rasa hangat di dadanya setelah melakukan apa yang diinginkan. Kemudian Nicholas kembali mengulangi ciuman yang sama di bibir Amira, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Melihat Amira yang tampak tak bereaksi, Nicholas semakin berani untuk menuruni leher jenjang Amira yang terekspos jelas. Karena posisi tidur Amira yang terlentang dengan kepala menoleh sedikit ke kiri, membuatnya lebih mudah untuk menjelajahi leher Amira. Hingga akhirnya Nicholas mengakhiri aksinya, saat tiba-tiba Amira melenguh dan mulai terganggu tidurnya. Nicholas menjauh dari Amira sambil tersenyum. Aku tidak tahu apa yang kurasakan padamu, Mira. Tapi yang jelas, aku mulai suka berada di dekatmu. Aku Nicholas lirih lalu bergerak ke ranjangnya. Ah! Teriakan Amira terdengar dari dalam kamar mandi. Membuat Nicholas seketika terbangun karena terkejut mendengar teriakan lantang dari dalam kamar mandi. Bergegas Nicholas berlari menuju ke kamar mandi, karena khawatir terjadi sesuatu pada Amira. Ada apa? Seru Nicholas panik. Tolong bawa aku ke dokter. Ujar Amira panik sambil terisak. Kenapa? Entahlah, mungkin aku mengidap penyakit kulit. Lihatlah, ada banyak sekali bercak merah di sekitar leherku. Jelas Amira panik. Seketika wajah Nicholas pucat pasi, mendengar jawaban dari Amira. Dia tidak menyangka jika Amira akan bereaksi begitu panik saat melihat jejak merah akibat ulahnya. Itu bukan penyakit. Dia akan menghilangkan dengan sendirinya, kamu tak perlu panik. Ujar Nicholas berusaha menenangkan Amira. Tidak, aku takut ini sejenis panu. Astaga. Mungkinkah ini panu varian baru? Aku takut ini akan semakin menyebar ke seluruh tubuhku. Cicit Amira semakin panik sambil menatap dirinya dari balik cermin.
Nicholas mengernyitkan dahi, dia merasa bingung untuk menjelaskan pada Amira, bahwa apa yang dialami oleh istrinya itu tidaklah berbahaya. Karena dialah pelaku yang membuat banyak tanda merah di sekitar leher Amira. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Itu akan hilang dengan sendirinya. Kau bisa mengoleskan foundation untuk menyamarkannya. Saran Nicholas lalu keluar dari kamar mandi. Tidak, Tuan. Tolong bawa aku ke dokter. Tolong Tuan. Tolong sayangku. Cepatlah bawa aku ke dokter kulit yang paling bagus di kota ini. Ujar Amira tampak masih panik sambil mengikuti langkah Nicholas. Nicholas memejamkan matanya, merasa bersalah sekaligus bingung untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, kita akan ke dokter. Tapi tunggu setelah 3 hari, jika tanda merah itu masih ada dan menyebar, kita akan pergi. Nicholas akhirnya membuat keputusan pada Amira. Namun, kenyataannya keputusan Nicholas tidak bisa membuat Amira menjadi tenang. Amira masih membeku dengan keputusan yang diberikan oleh Nicholas. Dan menganggapnya sangat kejam, karena membiarkan dirinya mengidap penyakit kulit tanpa ada usaha untuk mengobatinya.